I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Madinah CM dengan NIM 210404502031. Saya dari kelas B. Nah, pada materi ini, di sini saya akan membahas konsep dasar pilihan karir berdasarkan teori Holland. Yang pertama itu ada sejarah perkembangan teori Holland. John Lewis Holland lahir di Omaha pada Nebraska pada tahun 1919. Kemudian beliau lulus dari Universitas of Omaha di tahun 1942 dan melanjutkan untuk memperoleh gelar doktor dari Universitas of Minnesota, dikhususkan 40 tahun ke depan untuk mengajar universitas dan penelitian. John Holland adalah seorang ikon kelas muda yang dididik dalam tradisi. Minnesota Empiris. Jika sebuah benda bergerak, maka ukurlah. Jika dua benda bergerak, maka hubungkanlah keduanya. Yang melanggar dari pendekatan dominan terhadap kepentingan pengukuran, beliau dijuluki Dust Bowl empirism. Untuk asal-usul Midwesternnya, tradisi Minnesota menghindari teori yang mendukung metode pengukuran theoretical atau empiris. Kreasi Holland bersifat teoritis namun sangat praktis dalam penggunaannya self-scoring measure pada minat pekerjaan atau the vocational preference interview. Diikuti oleh the Research Holland dan teman-temannya dikatalisis dalam pergeseran penekanan profesi konseling dari perumusan teori pemilihan pekerjaan kembali pada pengoptimalan penggunaan evaluasi intervensi dan asesmen karir pada tahun 1990-an. Pergeseran ini berawal dari persaingan pengembangan teori ke desain dan evaluasi pada intervensi karir yang lebih efektif, melengkapi siklus psikologi pekerjaan dari praktis ke teoritis dan kembali ke praktis. Keterkaitan antara teori dan praktek sejak awalnya telah menjadi karakteristik model Holland. Gaya karakteristik ilmiah Holland telah diuji, direvisi, dan telah digunakan oleh sejumlah rekan-rekan profesional. Dengan siapa Holland berkomunikasi secara atur dan kepada siapa ia memberikan bimbingan dan dukungan intelektual. Dari profesional yang mengikutinya, dalam ukuran besar Holland memiliki model dan akun instrumen yang kreasi dan praktis serta mendapat dukungan yang besar dari publik dan kalangan profesional. Kemudian konsep dasar pemilihan karir berdasarkan teori Holland mendasari teori Holland yang berasumsi bahwa kepentingan pekerjaan merupakan salah satu dari aspek kepribadian, dan karena itu deskripsi dalam pekerjaan individu juga terkait dengan deskripsi dalam kepribadian individu. Kemudian teori Holland menjelaskan tentang struktural interaktif
interaktif, karena teori Holland tersebut telah menyiapkan antara kepribadian dan jenis pekerjaan. Holland menggambarkan tipologi sebagai struktur informasi pengorganisasian tentang pekerjaan dan individu, sedangkan asumsi tentang individu dan lingkungan yang bertindak satu sama lain merupakan komponen interaktif dalam teorinya. Hal tersebut dapat disimpulkan dalam berprosesi asumsi formal atau utama. Teori Holland, Brown, D. dan Ascosiatis 2002. Sebagai berikut yaitu yang pertama, dalam budaya, orang yang paling dapat dikategorikan sebagai salah satu dari 6 jenis, realistis, investigatif atau intelektual, artistik, sosial, enterprising atau giat, dan konvensional. 2. Ada 6 model lingkungan yaitu realistik, investigatif atau intelektual, artistik, sosial, enterprising atau giat, dan konvensional. Yang ketiga, individu akan mencari lingkungan yang membiasakan dirinya untuk melatih keterampilan dan kemampuan, mempersiapkan sikap dan nilai-nilai, dan mengambil peran dalam masalah yang menyenangkan. Yang kemudian, perilaku ditentukan oleh interaksi antara kepribadian dan lingkungan. Kelima yaitu manusia akan menemukan lingkungan-lingkungan yang kuat dan memuaskan ketika pola-pola lingkungan tersebut menyerupai pola kepribadian mereka. Situasi berpengaruh pada stabilitas perilaku karena orang-orang mendapatkan banyak penguatan yang selektif dari perilaku mereka. Kemudian yaitu interaksi-interaksi yang tak sejenis merangsang perubahan di dalam perilaku manusia. Dan sebaliknya, interaksi-interaksi sama dan sebangun mendorong stabilitas perilaku manusia cenderung berubah atau menjadi manusia yang dominan yang ada di dalam lingkungannya. Kecenderungan ini akan lebih besar jika tingkat kongruen antara individu dan lingkungannya juga besar. Selanjutnya yaitu tipe-tipe kepribadian dalam teori pilihan karir menurut Holland. Kepribadian berkembang sebagai hasil interaksi karakteristik yang diwariskan, kegiatan yang diarahkan oleh individu, dan kepentingan serta kompetensi yang tumbuh dari kegiatan. Dalam Holland 1997, Holland percaya bahwa untuk beberapa tingkatan tipe memperanakan tipe, tetapi mengakui bahwa anak-anak membentuk lingkungan mereka sendiri dan mereka dihadapkan pada sejumlah di samping orang tua mereka yang memberikan pengalaman dan memperkuat beberapa jenis tertentu dari performa. Kombinasi dari pengaruh tersebut menghasilkan seseorang yang cenderung untuk menunjukkan karakteristik dari konsep diri dan pandangan serta untuk mendapatkan di posisi karakteristik. Holland 1997 halaman 19. Pada akhirnya kepribadian muncul. Holland mengemukakan ada 6 tipe kepribadian murni yang jarang terjadi jika sama sekali dalam bentuk murni. Keenam tipe murni biasa disebut dengan realistic. Sebagai berikut, realistik atau realistis. Tipe-tipe ini orang-orang berurusan dengan lingkungan yang objektif, konkret, dan sikap fisik yang manipulatif. Yang kedua, investigatif atau investigasi. Tipe-tipe orang ini yang menghadapi lingkungan dengan menggunakan akal memanipulasi ide, kata, dan simbol. Mereka lebih memilih panggilan ilmiah, tugas teoritis, membaca, mengumpulkan aljabar, bahasa asing, dan efektivitas kreatif seperti seni, musik, seni penat. Mereka menghindari situasi sosial, diri mereka sebagai orang yang tidak ramah, maskulin, gigi, ilmiah, dan tertutup.
Mereka berprestasi terutama dalam bidang akademik, ilmiah, serta biasanya buruk sebagai pemimpin. Yang ketiga, arteristik tipe ini adalah individu yang menghadapi lingkungan dengan menciptakan bentuk-bentuk seni dan produk. Mereka mengandalkan tayangan subjektif dan fantasi dalam mencari solusi untuk masalah. Mereka lebih memilih bidang musik, seni, sastra, pekerjaan yang berhubungan dengan drama, dan kegiatan kreatif yang berkaitan dengan alam. Mereka tidak mempunyai kegiatan dan peran yang bernuansa maskulin seperti perbaikan mobil dan atletik. Yang keempat, social people atau sosial. Tipe ini biasanya orang-orang menghadapi lingkungan dan menggunakan keahliannya dalam berinteraksi berhubungan dengan orang lain. Biasanya dilambangkan dengan keterampilan sosial dan kebutuhan untuk interaksi sosial. Mereka biasanya lebih memilih pendidikan terapeutik dan pekerjaan atau panggilan religius dan aktivitasnya seperti gereja, pemerintah, layanan masyarakat, musik, membaca, dan drama. Yang kelima, enterprising atau giat. Tipe ini biasanya orang-orang menghadapi lingkungan dengan cara mengekspresikan kualitas petualang, dominan, antusias, dan inklusif. Yang terakhir, konvensional. Biasanya tipe ini adalah orang-orang yang menghadapi lingkungan dengan memiliki tujuan dan kegiatan yang membawa persetujuan sosial. Pendekatan ini terhadap masalah adalah stereotip, benar, dan tidak orasional. Baik, yang selanjutnya yaitu kita akan membahas lingkungan berdasarkan tipe kepribadian dalam teori pilihan karir menurut Holland. Holland mengusulkan bahwa ada tipe kepribadian yang terkait dengan kebutuhan dan tipe individu yang diindikasikan sebagai kebutuhan utama. Selain itu, secara umum lingkungan pekerjaan dapat diklasifikasikan atau dikelompokkan dengan cara yang sama. Di sini juga di lingkungannya itu dijelaskan ada 6, yaitu yang pertama itu lingkungan realistis, berkaitan dengan konkret atau tugas-tugas fisik yang membutuhkan keterampilan mekanik, ketekunan, dan gerakan fisik. Hanya membutuhkan sedikit keterampilan interpersonal yang diperlukan. Yang kedua itu ada lingkungan investigasi, memerlukan penggunaan kemampuan abstrak dan kreatif daripada pandangan perspektif pribadi. Menurut kinerja yang memutuskan imajinasi dan intelijen berprestasi biasanya membutuhkan rentang waktu yang cukup. Kemudian, lingkungan seni menuntut penggunaan kreatif dan penafsiran bentuk artistik. Salah satu harus dapat memanfaatkan pengetahuan, intuisi, dan kehidupan emosional dalam memecahkan masalah khas. Informasi dinilai terhadap pribadi kriteria subjektif. Pekerjaan biasanya memerlukan keterlibatan intens untuk waktu lama. Lingkungan sosial menuntun kemanapun untuk menafsirkan dan modifikasi perilaku dan minat manusia dalam merawat dan berinteraksi dengan orang. Yang kelima, lingkungan interpersing membutuhkan keterampilan verbal dalam menyegarkan atau meyakinkan orang bahwa pekerjaan yang membutuhkan pengaturan tepat atau pengarahan, pengendalian atau perencanaan kegiatan lain dan keterkaitan atau minat yang dangkal pada orang daripada di lingkungan sosial. Sebagian besar yang minat atau keterkaitan berpusat pada apa yang dapat kita miliki dari orang. Yang keenam itu lingkungan konvensional, melibatkan sistematis, konkret, pemrosesan rutin, informasi verbal, dan matematika. Teori Holland telah menghasilkan kontribusi yang berharga dan substansial, yaitu serangkaian perangkat praktis untuk menilai individu dengan lingkungan yang dapat digunakan dalam mengidentifikasi pilihan pekerjaan yang berpotensi, seperti contohnya jurusan kuliah, pekerjaan,
Menurut Holland, seseorang digolongkan ke dalam salah satu kategori melalui ungkapan atau menunjukkan minat atau ketertarikan pada pekerjaan atau pendidikan melalui jabatan, pekerjaan, atau dengan skor yang diperoleh dari inventory sebagai berikut, yaitu self-directed atau SDS. Adalah panduan untuk perencanaan pendidikan dan karir. Pertama kali dikembangkan oleh John Holland pada tahun 1971 dan selanjutnya telah direvisi sebanyak 3 kali. Para SDS dan laporan interpretasi didasarkan pada penelitian yang luas tentang bagaimana orang memilih karir. Holland memandang SDS baik digunakan sebagai alat penilaian dan intervensi pekerjaan. Holland dan rekan-rekan berangkat untuk menguji efek pada pengguna. Yang kedua, Vocational Preference Interview atau VPA. VPA merupakan tes minat jabatan yang menghendaki subjek tes untuk menyebutkan minatnya atau tiadanya minat dalam judul 160 pekerjaan. Hal ini menghasilkan skor dalam 6 tipe kepribadian Holland dan tentang kepribadian dan ciri pribadi individu. Oke, baik, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan, dan di sini saya akan menyimpulkan bahwa teori Holland memandang kepribadian memiliki karakteristik yang unik yang berkembang dari faktor genetik dan pengaruh lingkungan. Holland memberikan perhatian pada tipe kepribadian sebagai penyebab utama pilihan tipe lingkungan pekerjaan. Holland membagi 6 tipe kepribadian dan 6 tipe lingkungan pekerjaan. Adapun ke-6 tipe tersebut yaitu realistik, investigatif, artistik, social enterprising, dan konvensional. Teori Hollandlah sangat penting untuk membangun suatu keterkaitan untuk kecocokan antara tipe kepribadian individu dan pemilihan karir tertentu. Pemilihan dan penyelesaian karir merupakan gambaran dari kepribadian seseorang. Melalui 6 tipe kepribadian menggunakan bahwa kepuasan dan kecenderungan untuk meninggalkan suatu posisi bergantung pada tingkat sampai mana individu secara berhasil mencocokkan kepribadian dengan suatu pekerjaan serta memiliki pekerjaan yang sepadan. Selanjutnya yaitu teori tentang pemilihan karir siswa SMA, yaitu teori dari Sebelum mempelajari lebih lanjut, di sini saya akan membacakan biografi Anne Roy. Anne Roy adalah seorang psikologi klinis Amerika dan peneliti yang mempelajari kreativitas psikologi pekerjaan. Baik, individu dalam menjalani hidup perlu merencanakan masa depan. Perencanaan masa depan yang menyangkut banyak hal dan salah satu di antaranya adalah karir yang dimulai dari masa kanak-kanak sampai seumur hidup. Salah satu tugas perkembangan remaja adalah seorang siswa dalam persiapan karir. Siswa sekolah menengah atas atau SMA menyiapkan diri untuk memasuki dunia pekerjaan atau ke studi lanjut di universitas. Persiapan ini mengarah pada keputusan karir di masa depan. Dengan kata lain, jenjang SMA merupakan jenjang di mana siswa mulai memikirkan masa depan mengenai karir. Karir adalah rangkaian yang berubah dan memberi warna dalam karir seorang, yakni pekerjaan, pendidikan, atau jabatan. Pemilihan karir pada siswa SMA adalah suatu tahapan baru di mana siswa mulai menentukan arah yang jelas untuk kehidupan mereka dan mulai memposisikan diri kita dalam realistis hidup. Dengan demikian, pemilihan karir adalah proses di mana individu mengambil sebuah keputusan penting untuk hidup kita. Nah, meskipun pemilihan karir sering dianggap sebagai pilihan individu, namun pilihan individu ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti keluarga, sekolah, komunitas, sosial, dan ekonomi. Keluarga atau orang tua kita memiliki pengaruh yang kuat dalam mengambil keputusan karir. Hal ini kita ditegaskan dalam pengakuan kita bahwa orang tua memiliki pengaruh terbesar dalam pemilihan karir. Orang tua memiliki pengaruh yang lebih besar dari guru pada pilihan karir pada kita. Perguruan akan diambil siswa untuk melanjutkan kuliah. Walaupun demikian, tidak semua orang tua mengaku memiliki pengaruh terhadap karir anak.
hampir setengah dari orang tua di universitas menyatakan bahwa mereka percaya mereka harus tetap netral berkaitan dengan perkembangan karir dengan kita. Terus ada dampak lain dari pengaruh keluarga terhadap pemilihan karir kita adalah adanya keraguan karir dalam diri kita sendiri karena takut mengecewakan keluarga, takut jauh dari orang tua atau keluarga. Selain itu ada kecemasan bahwa orang tua tidak memahami pilihan karir kita. Di Indonesia, parental influence terhadap pemilihan karir siswa sangat tinggi. Parental influence nampak dalam bentuk memberikan pertimbangan, saran, petunjuk, atau arahan kepada siswa untuk mengambil jurusan kuliah atau karir. Parental influence adalah budaya di Indonesia yang sangat berpengaruh terhadap anak atau siswa. Dalam keluarga atau orang tua menanamkan nilai dan sikap hidup kepada anak melalui keteladanan. Pendidikan mengarahkan anak pada suatu pandangan atau kebiasaan tertentu yang berpengaruh pada pemilihan karir untuk kita. Berdasarkan teori pemilihan karir Anne Roy, percaya bahwa orang tua itu memiliki pengaruh yang lebih langsung terhadap pilihan karir sepanjang hidup anak-anak mereka. Pemilihan karir menurut Roy didasarkan pada teori kepribadian. Komponen yang mendapat penekanan dalam teori Roy adalah faktor heritas atau turunan dengan melibatkan peranan orang tua dalam pelaksanaan dalam karir. Anne Roy juga meyakinkan bahwa model atau cara pengasuhan adalah faktor utama dalam menentukan pilihan karir. Menurut Roy juga, kesan pertama pada masa bayi, pada masa kanak-kanak awal yakin atau perasaan puas dan tidak puas menjadi penentu bola perkembangan arah pilihan karir anak. Kesan atau perasaan puas dan tidak jelas akan menjadi sebuah ketakutan yang berubah menjadi energi psikis. Rio juga memandang bahwa keputusan pilihan karir yang diambil orang pada usia dewasa sangat ditentukan oleh pola asuh dalam lingkungan keluarga semasa kita kecil. Penting bagi orang tua dan guru agar mendampingi anak-anak atau siswa dalam membuat pilihan karir siswanya. Kesimpulan yang dapat saya berikan yaitu membuktikan adanya relasi atau hubungan yang sangat erat antara pengaruh orang tua terhadap pemilihan karir anak sebagaimana dikemukakan oleh Anne Roy dalam teori pemilihan karir. Perkembangan karir anak dimulai dari dalam keluarga. Relasi awal atau hubungan dini anak dalam keluarga sangat menentukan pilihan karirnya di kemudian hari. Dukungan, nasihat, perhatian, kasih sayang, dan kehangatan yang dibahasakan Anne Roy sebagai kebutuhan psikologis menjadi motivasi bagi anak dalam menentukan pemilihan karir. Orang tua menjadi idola anak dalam menentukan karir. Orang tua menjadi model pemilihan karir anak. Dinamika kehidupan dalam keluarga seperti hubungan perkawinan orang tua, suasana keluarga hangat bermusuhan, kondisi lingkungan, status pekerjaan orang tua, dan jumlah saudari-saudari berperan penting dalam kesiapan karir siswa. Karena begitu pentingnya peran orang tua dalam penentuan karir anak, maka orang tua perlu melengkapi diri dengan informasi mengenai aneka karir sehingga dapat membantu anak. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal di mana dididik perlu membangun kerjasama dengan orang tua agar anak dapat dibantu untuk menentukan karir yang sesuai sebagaimana dirinya. Baik, ya itulah yang dapat saya sampaikan tentang pemilihan karir atau pemilihan jabatan, teori Holland dan Anne Roy. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu.